Namun sayangnya teman-teman, pada saat mereka kabur menggunakan kapal, kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Dan pada saat itu mereka seketika meninggal dunia. Halo teman-teman, selamat datang di Mirror, Misteri, Konspirasi, dan Horor. Terima kasih udah mau klik video ini, dan di video kali ini gue akan coba membahas tentang lokasi-lokasi yang cukup angker yang ada di Jawa Timur. Nah teman-teman, biasanya nih lokasi-lokasi angker berada di wilayah yang jauh dari permukiman penduduk. Misalkan nih ada di hutan atau memang tempat-tempat terpencil yang ada di luar permukiman penduduk. Bahkan ada pula nih yang berada di tengah-tengah permukiman penduduk. Yuk kita bahas 5 tempat angker yang ada di Jawa Timur. Yang pertama, Alas Purwo. Kalian pasti udah pernah dengar cerita tentang Alas Purwo yang berada di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Banyak nih teman-teman yang mengatakan bahwa Alas Purwo adalah di mana lokasi yang dulu ceritanya sempat viral, yaitu KKN di Desa Penari, bahwa lokasi KKN di Desa Penari tersebut berada di Alas Purwo, Banyuwangi. Alas Purwo ini adalah hutan lindung yang dimana terdapat banyak tumbuhan dan juga hewan-hewan. Banyak nih orang sekitar yang percaya bahwa selain ditempati oleh tumbuhan dan juga hewan-hewan, Alas Purwo ini adalah sebuah kerajaan jin terbesar di Jawa Timur. Karena banyak saksi mata yang melihat langsung bahwa Alas Purwo tersebut ditunggui oleh makhluk-makhluk halus seperti kuntilanak dan juga gundurwo. Apakah teman-teman percaya dengan kesaksian-kesaksian orang-orang yang sudah melihat langsung makhluk halus tersebut? Atau teman-teman juga pernah melihat langsung kejadian atau makhluk halus yang udah gue ceritakan? Silakan komen di bawah. Next. Rumah Darmo. Kenapa merinding ya? Kalian pasti tak asing dengan nama Rumah Darmo. Rumah Darmo adalah tempat yang angker dan cukup terkenal yang ada di kota Surabaya. Bahkan nih teman-teman, banyak sekali orang-orang yang ingin sekali uji nyali di tempat tersebut. Kenapa sih rumah ini terkenal angker? Konon katanya bahwa dahulu rumah ini adalah rumah dari hasil pesugihan dari pemilik rumah tersebut, di mana dahulu sang pemilik melakukan perjanjian dengan jin untuk dapat memiliki harta yang sangat berlimpah. Akan tetapi syarat yang harus dilakukan oleh sang pemilik yaitu memberikan tumbal sesuai dengan kesepakatan antara sang pemilik dan juga jin-jin. Persyaratan tersebut adalah memberikan tumbal seorang manusia. Akan tetapi suatu ketika sang pemilik rumah Darmo tersebut sudah lelah untuk memberikan tumbal kepada jin-jin tersebut. Akhirnya dia memutuskan nih suami dan istri untuk mencoba kabur dengan cara melewati jalur laut. Namun sayangnya teman-teman, pada saat mereka kabur menggunakan kapal yang mereka tumpangi tenggelam. Dan pada saat itu mereka seketika meninggal dunia. Dan pada saat sang pemilik rumah Darmo lari dan juga kabur, di rumah Darmo tersebut masih ada penjaga dan juga pembantu yang ada di sana. Anehnya dan yang bikin merinding adalah
penjaga dan juga pembantu tersebut ikut meninggal karena kebakaran yang terjadi di rumah Darmo. Beberapa orang yang tinggal di wilayah tersebut berpikir bahwa rumah Darmo itu terbakar karena kemarahan besar dari jin-jin yang ada di sana akibat si pemilik rumah yang mengingkari perjanjian dengan jin-jin itu. Bagi teman-teman nih yang ingin kaya ataupun sukses, gak usah deh pakai acara pesugihan-pesugihan segala atau perjanjian-perjanjian dengan setan ataupun jin. Kalian cukup bekerja keras dan juga berdoa kepada Tuhan bahwa suatu saat pasti Tuhan akan mengabulkan yang terbaik buat teman-teman semua. Oke, next. Yang ketiga, alas lali jiwo. Nah teman-teman, alas lali jiwo ini berada di Gunung Arjuno yang berada di wilayah Malang. Alas lali jiwo ini teman-teman kalau diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu hutan lupa diri. Alas lali jiwo yang berada di Gunung Arjuno memiliki kisah mistis yang ada di dalamnya teman-teman. Nah, tempat ini adalah merupakan salah satu wisata bagi para pendaki dan juga pecinta alam, di mana banyak sekali orang-orang pendaki yang ingin melakukan Gunung Arjuno. Ada nih teman-teman, beberapa pendaki-pendaki bersaksi bahwa mereka pada saat sampai di alas lali jiwo, mereka tersesat ketika menuju puncak Gunung Arjuno. Nah, mereka ini teman-teman hanya berputar-putar saja di lokasi yang sama tanpa tahu kemana mereka tuju. Bagi para pendaki yang beruntung, mereka bisa lolos dan juga bisa mencapai puncak Gunung Arjuno. Namun teman-teman, bagi pendaki-pendaki yang sempat tersesat dan hanya berputar-putar di wilayah tersebut, mereka akhirnya bisa mencapai puncak Gunung Arjuno setelah dibantu oleh orang-orang penduduk sekitar. Apakah kalian juga pernah mengalami hal tersebut? Silakan komen di bawah. Lanjut teman-teman. Yang keempat, alas Ketonggo. Nah, alas Ketonggo ini berada di wilayah Kota Ngawi, Jawa Timur. Selain alas Ketonggo, orang-orang juga menyebutnya sebagai alas Srigati. Banyak orang-orang yang meyakini bahwa dahulunya alas Ketonggo ini merupakan petilasan dari Raja Brawijaya teman-teman. Selain itu teman-teman, tempat ini juga menjadi tempat untuk sejumlah ritual-ritual tertentu. Sebagai contoh teman-teman, pada saat pemilu, banyak dari calon anggota legislatif yang melakukan ritual di tempat tersebut. Contohnya yaitu mandi di aliran sungai yang ada di alas Ketonggo. Banyak orang yang percaya dengan melakukan ritual mandi di sungai tersebut, apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan pasti akan dimudahkan. Mungkin teman-teman yang ingin menjadi anggota legislatif atau percaya dengan mitos tersebut, kalian bisa coba datang langsung ke alas Ketonggo dan melakukan ritual mandi di sungai tersebut. Apakah benar-benar kenyataan bahwa kalian bisa dimudahkan untuk menjadi anggota legislatif? Silakan dicoba. Yang terakhir teman-teman, wisata Rowo Bayu. Rowo Bayu ini teman-teman adalah nama tempat yang berada di kota Banyuwangi, Jawa Timur. Tepatnya di Dusun Sambung Rejo, Desa Bayu, Kecamatan Songgon. Nah ceritanya teman-teman sama seperti sebelumnya bahwa banyak orang meyakini atau masyarakat sekitar meyakini tempat ini merupakan tempat favorit dari Prabu Tawang Alun untuk bersemedi. Walaupun teman-teman, tempat ini sudah dijadikan tempat wisata alam bagi masyarakat sekitar. Banyak orang yang meyakini bahwa tempat ini juga sebagai
tempat wisata spiritual. Bahkan ada beberapa orang yang melakukan semedi di tempat persemedian dari Prabu Tawang Alun. Demikian teman-teman ulasan tentang lokasi dan juga tempat-tempat angker yang ada di Jawa Timur. Apakah teman-teman percaya bahwa tempat-tempat tersebut benar-benar angker atau hanya menjadi omongan dan pembicaraan yang berkembang di masyarakat? Silakan teman-teman komen di bawah. Jika teman-teman punya topik atau kisah-kisah misteri yang ingin aku bahas di cerita-cerita selanjutnya, teman-teman bisa komen di video-video aku, atau teman-teman bisa DM langsung di Instagram aku di @niko.jumaidi. Terima kasih teman-teman udah nonton video aku hingga habis. Jangan lupa bantu like-nya dan juga share ke saudara dan juga kerabat kalian. Dan please teman-teman bantu support channel aku dengan subscribe agar aku makin semangat lagi buat upload video-video selanjutnya. See you next video teman-teman. Bye.